Nabi Muhammad sama Sayyidah Aisyah tuh kayak gitu tuh, saling romantis banget teman-teman sekalian. Sayyidah Aisyah bahkan meriwayatkan, wah ini meleleh sih saya dengernya. Teman-teman sekalian, Sayyidah Aisyah bahkan meriwayatkan, saya minum dalam sebuah gelas, kemudian Nabi Muhammad meminum sisanya sambil sebelumnya mencari-cari bekas bibir saya untuk kemudian minum dari gelas tersebut di bagian yang tepat dengan bekas bibir saya di sana. Itu gimana ceritanya situ? Cakep bener rumah tangganya teman-teman, indah banget rumah tangganya, ya kan? Ya meskipun jangan bikin kamu sedih ya. Sehingga sekalian yang saya muliakan, tuh Nabi Muhammad tuh kayak begitu sama Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah meriwayatkan, Nabi itu terkadang mengulang-ulangkan Al-Quran, membaca Al-Quran, sedangkan kepalanya bersandar di bahuku. Indah banget ya. Kadang-kadang kata Sayyidah Aisyah, Nabi berbaring di pangkuanku. Sesekali beliau mengulang Al-Quran, sesekali beliau bercerita, kadang-kadang juga Aisyah cerita dong, minta aku untuk bercerita. Sayyidah Aisyah kok ditanya gitu kan, Aisyah cerita dong. Sayyidah Aisyah tuh tipenya emang kayak begitu teman-teman, ceria, menyenangkan. Jadi kalau Nabi Muhammad bilang Aisyah cerita dong, Sayyidah Aisyah tuh nggak bilang yang bener aja Rasul, engkau kan Rasulullah, saya ini kan umatmu Rasul, engkau dong yang cerita mestinya. Nggak gitu. Sayyidah Aisyah cerita, Rasul ada nih kan, zaman dulu nih katanya nih, ada suami istri Rasul kayak kita juga, itu namanya Ummu Zara sama Abu Zar. Itu Rasul romantis banget, kalau jalan tuh gandengan. Terus Rasul, orang-orang tuh semuanya pokoknya tuh sampai pada ngedoain gitu, ntar kalau kita punya anak ya, terus dia kawin, anak kita nih biar kayak Abu Zara sama Ummu Zara gitu. Pokoknya Rasulullah, si Abu Zara tuh perlakuannya baik banget sama istrinya, sayang banget sama istrinya, sampai bikin istri-istri itu pada ngiri gitu sama dia. Duh coba ya suami saya kayak Abu Zara. Ummu Zara juga gitu Rasul, perlakuannya tuh yang indah banget gitu sama suaminya gitu, sampai bikin suami-suami tuh pada ngiri sama Abu Zara. Coba ya bini saya kayak Ummu Zara, mana cakep, mana baik, mana pinter, mana, pokoknya udah deh kumpul semua dah Rasul gitu. Oh gitu Aisyah, enggak Nabi nih, Abi nih denger ya, sampai katanya Sayyidah Aisyah, ntar kalau saya diem tuh Nabi Muhammad bilang gini, terus dong Aisyah, terus dong gitu. Terus gimana itu Aisyah? Terus gitu, cakep banget kan, nggak yang pas lagi gitu cerita ditinggalin tidur. Sampai kemudian Sayyidah Aisyah cerita gini, satu hari nih Rasul otak geger. Kenapa gitu Aisyah? Abu Zara menceraikan Ummu Zara. Nabi sampai langsung duduk. Itu kan saya kalau bayangin ya, kenapa Nabi sampai langsung duduk? Pasti karena Sayyidah Aisyah begitu memukau ketika bercerita. Ini skill bagus nih kalau kamu punya, storytelling. Jangan modelan kayak ibu-ibu di sono noh. Kayaknya di sini juga banyak nih yang kalau cerita nggak sama suaminya, nggak sama anaknya. Tadi Ustadzah cerita dah, apaan? Sayyidah Aisyah gimana ceritanya, seru dah pokoknya. Storytelling macam apa itu? Ustazah gimana caranya? Nih saya kayaknya udah telat dah Ustazah, tapi saya kepengen Ustazah anak-anak atau cucu-cucu nih misalnya gitu jadi orang yang punya storytelling gitu, kayak Ustazah Halimah deh gitu. Kalau nggak bisa kayak Sayyidah Aisyah, pokoknya kayak Ustazah Halimah deh gitu seenggaknya. Teman-teman sekalian saya muliakan, kamu kalau anakmu nanti mulai bicara, umur kecil kamu punya anak nih, mulai dia suka bicara, dengerin dengan baik ya. Jangan pernah motong ucapan anak-anakmu, apalagi dengan kamu bilang iya mama udah tahu, habis deh tuh. Sering gitu kan. Makanya tuh kamu jadi orang yang
anak-anak mau jadi orang yang storytellingnya nggak bagus, teman-teman. Karena tuh kayak gitu. Ini Sayyidah Aisyah kenapa punya storytelling yang luar biasa bagusnya? Kecil udah barengan sama Nabi. Nah, nabinya memperlakukan beliau dengan cara seperti itu, teman-teman saudara sekalian. Ya luar biasa kemampuannya untuk bercerita, kemampuannya buat nangkep ilmu, kemampuannya untuk bisa fokus terhadap berbagai macam hal, juara. Karena Nabi memperlakukannya dengan demikian. Saudara sekalian yang saya muliakan, Nabi tuh sampai duduk gitu. Beneran Aisyah, tuh Abu Zara mau Muzara bercerai? Iya Rasul, cerai tuh Rasul. Nabi sih nggak nanya lebih lanjut ya tentang sebab perceraiannya, kenapa, akhirnya kayak gimana, rujukan lagi apa enggak, udah sempet punya anak apa enggak, hak asuh anak jatuhnya ke siapa, harta gono gininya gimana baginya. Nggak kayak gitu, teman-teman saudara sekalian, nggak kayak gitu. Akan tetapi lebih indah daripada itu semua. Nabi mandangin Sayyidah Aisyah, kemudian berkata dengan diawali sebuah sumpah. Kata Nabi Muhammad, wallahi ya Aisyah, sungguh demi Allah wahai Aisyah, saya denganmu seperti Abu Zara dan Ummu Zara dalam urusan saling mencintai. Ghaira anni la utalliquka abada, akan tetapi bedanya aku tidak akan pernah menceraikanmu wahai Aisyah. Ini yang dengar Rasulullah, oh ya Allah, ya Allah, indah benar rumah tangganya. Teman-teman sekalian, saya kalau ditanya tentang ustazah, perempuan siapa dalam kehidupan Nabi yang andai ustazah ketemu sama dia, ustazah akan sangat berterima kasih, atau mana dari orang-orang dalam kehidupan Nabi yang ustazah sangat ingin berjumpa dengannya dan berterima kasih padanya? Tentu saja teman-teman, yang nomor satu Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid. Kita tahu seperti apa perjuangannya, kita tahu seperti apa kelelahannya, kita tahu seperti apa segala hal pengorbanannya dalam kehidupan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keduanya tidak lain tidak bukan Sayyidah Aisyah. Kenapa? Karena sudah menghibur Nabi Muhammad, itu iya dari sisi Nabi Muhammad alaihissalam. Tapi dari sisi saya sebagai perwakilan umat Islam, terutamanya kalangan perempuan dari umat ini, kita akan berterima kasih kepada Sayyidah Aisyah dan berterima kasih kepada Nabi Muhammad yang telah menikahi Sayyidah Aisyah. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, saya akan sampaikan kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, terima kasih telah menikahi Sayyidah Aisyah untuk kami, umatmu yang perempuan.